warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala rasulul karim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah, wabil khusus para ulama, para kiai, para ustadz, wabil khusus pimpinan, para pimpinan unit-unit lembaga Al-Huda, khususipun Abah Tajul Arifin, kakak saya sendiri, lek jejer artine ketok tuwe adik ini. Tapi sebenarnya luwih ganteng adik ini, kita ingin itu. Oke, sopo nguyai segoro. Ingkang kula mulyakaken segenap kepala sekolah di dalam unit lembaga Al-Huda, mulai dari SMK, Aliyah, Sanawiyah, SMP, MI, sampai RA, UGI, hadirin hadirat para undangan, wabil khusus Bapak Kepala Desa, Pak Pecis, UGI, Bapak dari kepolisian, dari militer, UGI, hadirin hadirat, tokoh-tokoh masyarakat, para wali-wali murid yang sama-sama dirahmati Allah. Nyuwun ngapunten, swara kula rada mboten patek enak. Nggih maklum, teng Mekah niku hawanipun sangat panas saestu sampai 48 derajat. Mila teng mriku teng Mekah nek nalikane musim haji semua pasti batuk, pasti pilek. Lek gak watuk, wae mau unika, wae jaga listrik. Bapak Ibu yang sami-sami dirahmati Allah, tentunya mari kita sama-sama bersyukur dhateng ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan, pinten-pinten anugerah, pinten-pinten kerahmatan, wabil khusus kenikmatan iman, kenikmatan Islam, wabil khusus kenikmatan sehat wal afiat, wabil khusus kenikmatan yang tidak semua umat Islam dapatkan kenikmatan ini. Nggih menika injing niki pagi ini kita dikumpulkan, dipertemukan dalam majelis yang barokah, bertemu dengan para ustadz-ustadzah, para guru, bertemu dengan para wali-wali murid, bertemu dengan para murid-murid, khususnya wali-wali murid yang diwisuda pada hari ini, yang murid-muridnya diwisuda pada hari ini. Masya Allah, Bapak dan Ibu yang diwisuda hari ini bukan hanya dari Malang mawon, tapi kalau ini mau dalu saya melihat rombongan dari Jawa Barat, dari Indramayu datang jauh-jauh khusus untuk menghadiri wisuda anaknya. Ini merupakan perkawis yang luar biasa, bahwa di pesantren di yayasan kita ini kita mendapatkan anugerah dititipi orang-orang dari jauh. Para wali murid niki tebih-tebih
datang yayasan, datang pondok untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Bila putranya hari ini diwisuda, putrinya hari ini diwisuda, dan saya yakin bapak dan ibu para wali murid yang hari ini anaknya diwisuda lebih gembira hatinya daripada anak-anak yang diwisuda. Bapak dan ibu yang sama-sama dirahmati Allah, di dunia syariat Islam itu ada 3 besar aliran akidah. Yang pertama, aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah ini satu aliran akidah yang mereka ini mempunyai satu keyakinan bahwa semua orang selagi masih ada iman maka pasti masih masuk surga walaupun melakukan kemaksiatan sekalipun. Yang kedua, orang-orang dari kalangan akidah Murji'ah, di mana mereka ini punya satu pendapat, percuma kita melakukan kemaksiatan, percuma kita melakukan ibadah kalau toh nanti takdir kita masuk neraka. Percuma kita ini melakukan ibadah dan sebagainya kalau nanti takdirnya masuk neraka. Sebaliknya, tidak ada masalah melakukan kemaksiatan kalau toh nanti ujungnya adalah surga. Yang ketiga adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang betul-betul diyakini kesuciannya, diyakini kesolehannya, akidah yang mengatakan bahwa memang surga dan neraka itu urusan Allah. Memang kebahagiaan dan kesengsaraan murni takdir dari Allah. Tetapi Allah memberikan amanah kepada kita berupa ikhtiar. Ikhtiar merupakan amanah dari Allah yang mesti dilakukan oleh manusia. Nalikane menungso tidak menggunakan ikhtiar ini, maka dia telah menyia-nyiakan amanah dari Allah. Surga urusan Allah, neraka urusan Allah, tapi manusia mendapatkan amanah ikhtiar untuk berusaha masuk surga, untuk menghindarkan dari neraka. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mila bapak lan ibu boten kenging Pak Bu nggih, boten kenging sanjang Mas yo anakku sekolah yo percuma. Engko lek moro-moro tuwe dadi wong sing ngarep, sekolah aja dhuwur-dhuwur, engko tok ujung-ujungnya dari tukang, dari kuli bangunan, percuma sampeyan sekolah. Ini suatu akidah yang sebenarnya jauh menyimpang dari keyakinan para ulama. Kita ini nalikane sugeng teng alam dunya sudah mendapatkan satu amanah. Apa itu? Mengerjakan hak amanah berupa ikhtiar. Pripun carane saged mlebu swarga, pripun carane saged terhindar dari neraka. Likulli syai'in alamah, segala sesuatu ada alamahnya. Tondo wong mlebu swarga alamatnya sregep nglampahi ibadah, mulai ibadah yang paling kecil sampai ibadah yang paling besar. Tondo nek tiyang niku alamat mlebu swarga sesuai dengan takdirnya Allah, selalu berusaha menghindarkan kemaksiatan. Mila kita nggak ada hak namanya hak amanah ikhtiar iki. Yang kedua, nalikane kita sudah mempunyai anak, mempunyai keluarga, hak amanah ditambah lagi satu ikhtiar. Pripun anak-anak kita, keluarga kita menjalankan amanah ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita mempunyai amanah untuk menjaga anak kita, jangan sampai anak-anak kita masuk neraka. Kita mendapatkan amanah, jangan sampai anak-anak kita menjadi umat yang mengecewakan orang tuanya, mengecewakan para nabi-nabinya, bahkan mengecewakan para makhluk-makhluk suci, malaikat-malaikatnya Allah.
Gusti Nabi selalu berpesan kepada para sahabat, tanakahu tanasalu fa inni mubain bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dan beranak turunlah kalian, karena saya nanti aku akan banggakan kalian di hadapan umat-umat yang terdahulu. Maka setiap jiwa-jiwa manusia mendapatkan satu tugas, mendapatkan satu tanggung jawab, yaitu membanggakan Gusti Nabi nanti pada hari kiamat. Maka dari kali kita sampun gada putra, sampun gada putra, sampun gada putri, gada anak, gada putu, maka tanggung jawab kita bertambah. Gemuliko ikhtiar pripun anak-anak kita dados tiyang sing bener dunyane, bener akhirate, pinter dunyane, pinter masalah-masalah dunya, ugi pinter masalah-masalah akhirat. Kadang kita udah semerah, wong sing pinter durung mesti bener. Lek wong sing bener mas yo gapete pinter yo alamati slamet. Nggih napa nggih? Maka kita mempunyai satu tanggung jawab, pripun anak kita ini dunianya matang, akhiratnya juga matang. Bila bagian daripada tanggung jawab adalah pripun memenuhi anak-anak kita hak untuk mendapatkan pengetahuan, hak untuk mendapatkan ilmu, hak untuk mendapatkan makrifat. Ini merupakan tanggung jawab orang tuanya. Sampun ngantos tiyang sepah niku sanjang dateng anake, nak ora usah sekolah dulu-dulu, nak ora usah ngaji dulu-dulu, nak ora usah golek ilmu sampai ado-ado, percuma golek ilmu dulu-dulu, toh akhir kon yo ngarit kok. Jangan sampai orang tua mengatakan seperti ini, karena telah menjerumuskan anaknya dalam dua hal, terjerumus secara syariat dan terjerumus secara akidah. Kenapa? Karena mengajari akidah yang tidak benar kepada anaknya. Kenapa terjerumus syariat? Karena tidak mengajarkan kepada anaknya untuk menggunakan hak amanah berupa ikhtiar. Bapak dan Ibu yang sami-sami dirahmati Allah, kita niki ditakdir dados umat yang disebut dengan umat Islam. Ditakdir oleh Allah semenjak zaman azali dulu bahwa kita akan lahir menjadi orang Islam, menjadi umat Muslim dengan Nabi besar Muhammad SAW, di mana wahyu yang pertama turun adalah surat Al-Iqra, surat Iqra, di mana surat ini menegaskan bahwa Islam dideklarasikan sebagai agama yang menjadikan ilmu perkara yang nomor satu. Islam dideklarasikan sebagai agama yang menghargai ilmu. Islam dideklarasikan sebagai agama yang menjadi barometer, standar, tolok ukurnya adalah masalah ilmu. Sakpiro pintere, sakpiro ahli ibadai seseorang, kalau tidak punya ilmu maka ibadahnya pasti akan sia-sia. Sakpiro tingkat-tingkat kemakrifatan orang ini, kalau tidak punya dasar-dasar ilmu syariat, maka pasti dia akan terjerumus ke dalam kesesatan atau menyesatkan orang lain. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, maka bagian daripada tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita yang akan kita persembahkan nanti tengah Gus Rasul berdasarkan fa'inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah adalah ripun kita niki memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Mulai semenjak lahir kita sudah diwajibkan mendidik anak kita dengan mengenalkan kebesaran Allah. Rocot lahir langsung diandani. Begitu anak kita bisa berbicara,
maka tanggung jawabnya bertambah lagi, yaitu kita mengajarkan anak kita untuk bisa mengucapkan kalimat yang didasarkan kepada keimanan kita. Ifta'u sibyanakum bila ilaha illallah. Ajarilah anak kamu setelah mengetahui, menyadari, memahami, setidaknya merasakan kemahabesaran Allah, maka lisannya dilatih untuk mengucapkan perkara yang sesuai dengan standar keimanan. Maka perkalis ilmu tersebut Nabi minal mahdi ilal mahdi. Daripada anak niki procot sampai tiang niki dipun sareaken, sumareaken, maka masih ada tanggung jawab menuntut dan menerima ilmu. Salah satu hadis yang luar biasa dari Gusti Nabi itu adalah kalimat lakinu mautakum bila ilaha illallah. Lakinu, ajarilah, didiklah, fahamkanlah orang yang sudah meninggal dunia, didiklah, ajarilah, fahamilah dengan kalimat la ilaha illallah. Ditalkin maknane diulang, ditalkin maknane diajarkan, ditalkin maknanya dididik bahwasanya sampai nyawanya diambil pun masalah pendidikan masih tetap dinomorsatukan. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, terutama nalikane akhir zaman, sudah dipun paring wanti-wanti kalian Gusti Rasul bakal bahwa nanti saya di alam nasi zamanun akan datang satu masa di mana umat Islam ini akan berbondong-bondong untuk berguru, untuk belajar, untuk mengagungkan orang yang ilmunya sebenarnya kosong, orang yang bodoh, orang yang paling jahil, diagungkan ilmunya, dianut ilmunya, padahal diikuti yang bodoh. Akan tiba masanya karena ketidakpedulian umat kepada pendidikan, akhirnya umat tidak cerdas, maka kemudian mengambil panutan orang disangka ulama yang alim, padahal ilmunya kosong, dia sesat dan juga menyesatkan. Ini harus kita waspadai. Kalau anak kita dididik dengan pendidikan sampai tingkat yang tinggi, akan terlahir anak-anak yang berilmu, anak-anak yang cerdas, yang dengan akalnya, dengan logikanya akan memilah dan memilih siapa yang layak untuk saya jadikan panutan, siapa yang cocok untuk saya jadikan panutan, siapa yang mungkin untuk saya jadi mursyid saya, membimbing saya dengan ilmunya. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi semacam garis yang telah ditentukan oleh Allah, bahwa kalau ada seseorang yang dianggap ilmunya tinggi, dianggap ilmunya mumpuni, tanpa mengetahui latar belakangnya, langsung sudah menjadi panutan yang seakan-akan ini menggantikan wali. Walaupun bahasanya bahasa sebut sekalipun, yo melo-melo ae. Walaupun bahasanya bahasa Suryani, walaupun sekalipun, yo melo-melo ae. Wong sing tau mondok di pesantren sampai ngaji Fathul Mungkin mawon niku semerap. Bilih umat Islam itu diharamkan untuk belajar bahasa Suryani. Diharamkan belajar Suryani, bahasa Suryani. Kalau bahasa Ibrani masih boleh, contohnya di Palestina orang-orang berbahasa Arab bercampur dengan bahasa Ibrani. Di dalam kitab-kitab Tobit di pesantren pun banyak bahasa-bahasa Ibrani dan seterusnya. Tapi kalau bahasa-bahasa yang lain itu kita tidak dianjurkan, bahkan para ulama mengatakan tidak boleh belajar. Tetapi karena umat ini sudah sedemikian kurang panutan, maka kemudian hal-hal yang seperti ini
dijadikan panutan. Ini kenapa? Karena kekurangan kurang kecerdasan, kurang ilmu, kurang berpikir, kurang berlogika. Makanya jauh-jauh Gus Nabi itu mengatakan, memberikan semacam warning kepada kita, memberikan semacam indar kepada kita. Inna hada ilma dinun fandu aman ta'buduna dinakum. Ilmu ini koyo agama. Maka kamu harus tahu dari mana kamu belajar agama kamu, dari mana kamu belajar ilmu kamu. Fandu aman ta'buduna dinakum. Lihatlah kamu dari mana kamu belajar. Ini sudah diperingatkan oleh Gusti Nabi. Jauh-jauh sebelumnya akan tiba masa-masa yang seperti itu. Angin ngalor melok ngalor, angin ngidul melok ngidul, angin ngulon melok ngulon, ngetan melok ngetan. Akan tiba masanya seperti itu. Apa ada lebih yang sama-sama dirahmati Allah? Yang kedua, umat Islam juga akan menghadapi suatu perkara masa depan yang tidak kalah mengkhawatirkannya. Suatu teknologi yang baru, yang kalau di dalam bahasa Arab namanya al-zakat al-istinai, rekayasa kecerdasan, rekayasa kecerdasan atau AI dalam bahasa sekarang, di mana orang akan cerdas walaupun nggak belajar, pinter walaupun nggak duit. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, mengapa sih kita masukkan anak kita ke MI? Kenapa kita masukkan anak kita ke Sadawiyah, ke RA? Kenapa kita masukkan ke sekolah yang berlabel pesantren, yayasan yang berlabel pesantren? Karena kita akan, anak-anak kita akan diajari akhlakul karimah. Tadi dikatakan oleh ketua yayasan bahwa di Al-Huda ini didasarkan pendidikan atas akhlakul karimah. Oleh karena itulah, walaupun sak cerdasi wong, sak cerdasi Google dan seterusnya, tidak akan bisa mengajarkan akhlak kepada kita. Setiap pagi di Masjid Al-Huda ini terdengar suara kiroah. Mulai jam 3:30 kiroah diputer. Sing muter terus dulu. Kiroahnya berjalan terus. Kadang-kadang imam iki, imam enak suara nih, fasih suaranya. Tapi ini adalah istinai, rekayasa. Sing muter terus turu, sing suara nih fasih gak karu-karuan. Maka kalau urusan kefasihan, urusan kehebatan di dalam mengeluarkan apa itu lafaz-lafaz Al-Quran, kadang kita kalah dengan CD, dengan MP3 dan sebagainya, kita kalah. Tetapi MP3 dan sebagainya tidak akan bisa mengajarkan akhlak kepada kita, dan tuntunan bagi Nabi adalah kita belajar langsung dari sumbernya. Lek Quran yo belajar langsung nang guru Quran. Kalau kitab ya belajar nang guru kitab. Kalau di formal ya bertemu langsung dengan gurunya. Inilah yang dikatakan barokahnya ilmu. Ilmu tidak akan berbarokah kalau tidak ada akhlak di situ. Ilmu tidak akan barokah kalau akhlaknya dikesampingkan. Akhlak akan menentukan barokahnya ilmu. Mudah-mudahan anak-anak yang akan diwisuda pada pagi hari ini menjadi anak-anak yang ilmunya manfaat, anak-anak yang ilmunya barokah, membanggakan orang tuanya dan membanggakan baginda Nabi nanti pada yaumul qiyamah. Al-Fatihah. Dan semoga bapak-bapak, ibu guru, para ustadz-ustadzah yang mengajar di Yayasan Al-Huda ini mendapatkan inayah dari Allah, pertolongan dari Allah, diberi kesabaran, diberi rasa syukur, dan semoga apa yang dilakukan oleh para ustadz, para guru menjadi bagian daripada timbangan amalan kebaikan. Al-Fatihah.
Dan mohon doanya semoga yayasan Pondok Pesantren Al-Huda menjadi satu pesantren yayasan yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Dan semoga nanti di yayasan ini juga ada universitasnya atau ma'had alinya. Di Panjen ada Universitas Raden Rahmat. Nanti di Kelakah Raden Tajul, insyaallah. Semoga ini yang bisa Allah kabulkan. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi ulumina. Allahumma barik lana fi umurina. Allahumma barik lana fi auladina wa abnaina wa banatina wa dhurriyyatina. Allahumma barik lana fi diyarina wa buyutina wa qaryatina hada. Allahumma barik lana fi ma'hadina hada ya arhamar rahimin. Allah barik lana fi madrasatina hadi ya arhamar rahimin. Allahumma kamil mabaniha, kamil ma'aniha, wa wasi' arabiha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.